warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi fisika, yaitu usaha dan energi. Pernahkah saudara menemukan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti ini? Seperti ini. Apakah peristiwa tersebut masuk ke dalam implementasi dari materi usaha dan energi? Jika iya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian usaha adalah suatu transfer energi atau pemberian energi pada suatu benda hingga membuat benda tersebut bergerak atau bergeser dengan gaya tertentu. Lalu, bagaimanakah pandangan fisika terhadap fenomena tersebut? Marilah kita pelajari dalam video pembelajaran fisika mengenai usaha dan energi. Baiklah saudara, marilah kita memasuki materi inti dari usaha dan energi. Perhatikan fenomena berikut ini. Dari fenomena tersebut dapat diketahui sebuah benda diberikan energi dengan gaya tertentu hingga membuat benda tersebut berpindah posisi sejauh S. Maka, bagaimanakah kita mencari besarnya usaha pada benda tersebut? Secara matematis, besarnya suatu usaha pada benda dapat diperoleh dari perkalian komponen gaya dalam arah perpindahannya dengan perpindahan. Dapat dituliskan W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Perhatikan fenomena kedua berikut ini. Dari fenomena tersebut dapat digambarkan sebuah benda diberikan energi berupa gaya F tertentu hingga membuat benda tersebut bergerak berpindah posisi sejauh S. Dari representasi gambar tersebut dapat diketahui bahwa arah gaya dan arah perpindahan tidak searah. Maka dalam mencari besarnya gaya, maka gaya tersebut harus diuraikan ke dalam komponen sumbu X dan juga komponen sumbu Y. Arah gaya yang diberikan pada benda dan arah perpindahan membentuk sudut apit yang kita sebut dengan theta. Pada arah gaya yang searah sumbu X, maka berlaku F cos theta. Untuk gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, maka berlaku F sin theta. Bagaimanakah cara mencari besarnya usaha pada benda tersebut? W sama dengan F kali S cos theta. Mengapa kita menggunakan cos theta? Karena benda bergerak ke arah sumbu X atau ke arah horizontal. Perhatikan fenomena berikut. Dari fenomena tersebut dapat digambarkan representasi gerak, yaitu sebuah benda ditarik ke atas dengan gaya tertentu, kemudian benda bergerak secara horizontal ke arah kanan dengan perpindahan sejauh S. Berapakah besar usaha yang bekerja pada benda tersebut? Kita memiliki persamaan W sama dengan F kali S cos theta. Perhatikan bahwa arah gaya F dan arah perpindahan S berada pada posisi tegak lurus. Maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Maka sudut 90 derajat disubstitusikan kepada persamaan tersebut, menghasilkan W sama dengan F kali S cos 90. Cos 90 derajat bernilai 0, maka hasil akhir dari persamaan adalah W sama dengan 0. Pada fenomena tersebut dapat diketahui bahwasanya benda tidak mengalami usaha. Usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah 0. Perhatikan fenomena berikut. Suatu benda berada pada posisi diam pada suatu bidang datar atau
benda tersebut diberi gaya ke kiri sebesar F, tetapi benda tersebut tetap diam, atau benda tersebut diberi gaya ke atas sebesar F, akan tetapi benda tersebut tetap diam, atau benda diberikan gaya ke kanan sebesar F, akan tetapi benda tersebut tetap diam. Berapakah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut? Kita memiliki persamaan, yaitu W sama dengan Fs cos theta. Dari representasi gambar tersebut dapat diketahui bahwasanya benda tidak mengalami perubahan posisi, yang artinya benda diam pada posisi semula, maka S sama dengan 0. Dapat dituliskan W sama dengan F kali 0 cos theta. Berapapun besarnya gaya yang diberikan pada benda, jika benda tersebut tidak mengalami perpindahan posisi, maka usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah sama dengan 0, atau benda tidak mengalami usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua jenis gerak benda yang mengakibatkan benda tersebut memiliki usaha sama dengan 0, yaitu ketika benda diberikan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah perpindahan. Fenomena kedua yaitu ketika benda itu diam, baik benda itu tidak dikenai gaya ataupun dikenai gaya, akan tetapi benda tidak mengalami perubahan posisi atau benda tidak berpindah. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimanakah hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi saudara, perhatikan fenomena berikut. Suatu benda diberikan energi berupa gaya konstan hingga membuat benda tersebut berpindah posisi sejauh S. Dari representasi tersebut dapat diketahui bahwasanya benda memiliki kecepatan awal sama dengan 0 karena benda mula-mula pada kondisi diam, kemudian diberi F konstan. F konstan menunjukkan bahwasanya benda memiliki kecepatan konstan. Kecepatan tersebut kita sebut saja V. Lalu bagaimanakah persamaan matematis dari representasi gambar tersebut? Sebelumnya kita telah memiliki persamaan usaha yaitu W sama dengan F kali S. Kita uraikan komponen gaya pada persamaan tersebut menjadi W sama dengan M kali A kali S. Dari representasi gambar tersebut dapat diketahui bahwasanya tidak ada komponen waktu, maka kita gunakan persamaan gerak lurus yang tidak mengandung waktu di dalamnya. Persamaan tersebut adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, atau dapat ditulis AS sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2. Persamaan tersebut kita substitusikan kepada persamaan usaha, maka dapat dituliskan W sama dengan M kali V kuadrat min V0 kuadrat per 2. Jadi pada persamaan matematis dapat dituliskan W sama dengan M V kuadrat min 0 per 2. Persamaan akhir diperoleh W sama dengan setengah M V kuadrat. Kita tidak asing dengan persamaan tersebut. Ya, persamaan tersebut adalah persamaan dari energi kinetik. Jadi dapat diketahui bahwasanya semakin besar usaha yang diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut memiliki energi kinetik yang semakin besar. Selanjutnya kita akan mempelajari antara hubungan usaha dengan energi potensial. Perhatikan fenomena berikut. Dari fenomena tersebut dapat digambarkan bahwa sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian awal dan benda tersebut mendarat pada sebuah papan dengan ketinggian akhir yaitu Y akhir. Selisih antara ketinggian awal dan ketinggian akhir bisa kita sebut dengan delta Y. Lalu, bagaimanakah kita mencari besarnya usaha pada fenomena tersebut? Kita memiliki persamaan W sama dengan F kali S cos theta. Pada fenomena tersebut dapat diketahui benda hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, maka benda tersebut dapat diuraikan menjadi M kali G. Sedangkan S atau perpindahan dari benda pada posisi awal hingga posisi akhir delta Y, sudut apit yang terbentuk adalah 0. Mengapa demikian? Karena arah gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan.
atau searah dengan arah perpindahan. Cos 0 sama dengan 1. Maka dapat dituliskan bahwasanya W atau usaha sama dengan M kali G kali delta Y. Atau dapat kita tuliskan sebagai akhir dari persamaan yaitu W sama dengan M kali G kali H. Persamaan yang amat familiar bagi kita, yaitu persamaan energi potensial gravitasi. Sekian video pembelajaran dari saya, Ria Rahmawati, mengenai materi usaha dan energi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.